Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke pertemuan online kita. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Rahmadewi dengan NPM A1J021001 dan dua rekan saya Lydia Eka Putri dengan NPM A1J021027 dan dengan Muhammad Iqbal Pramana dengan NPM A1J021-059. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang mental health, yaitu bagaimana menjadi teman baik atau mencegah self-harm. Next. Seperti yang kita ketahui, insting manusia yaitu ada dua, insting naluri atau eros, yang kadang-kadang insting atau naluri hidup disebut dengan naluri yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dasar, kesenangan, dan reproduksi. Naluri ini sangat penting untuk mempertahankan kehidupan individu serta kelanjutan spesies. Sementara kita cenderung memikirkan naluri kehidupan dalam hal proreaksi. Dorongan ini juga mencakup hal-hal seperti haus, lapar, dan menghindari rasa sakit. Energi yang diciptakan oleh naluri kehidupan dikenal sebagai libido. Yang kedua itu ada insting kematian atau thanatos. Konsep naluri kematian awalnya dijelaskan dalam Beyond the Pleasure Principle, di mana Freud mengusulkan bahwa tujuan semua kehidupan adalah kematian. Freud percaya bahwa orang biasanya menyalurkan nalurinya, kematian mereka ya keluar. Sebagai contoh adalah agresi, misalnya muncul dari naluri kematian. Terkadang naluri menuju kehancuran ini dapat diarahkan ke dalam, namun dapat mengakibatkan luka diri sendiri atau bunuh diri. Next. Di sini ada yang tahu apa itu self-harm? Jadi self-harm itu ketika seseorang menyakiti dirinya sendiri sebagai cara untuk mengatasi, mengungkapkan, atau bertahan dari keadaan yang sangat sulit. Menyakiti diri sendiri dapat melibatkan memotong, seringkali dengan yang menggunakan silet atau pecahan kacang. Dan ada juga pembakaran menggunakan rokok atau zat akustik, meninju dan memar, memasukkan atau menelan benda berbentuk jelas, sering menarik rambut sendiri, dan membatasi atau pesta malam. Next. Kenapa self-harm itu dapat terjadi? Yaitu pertama, pengaruh masa kecil. Dan yang kedua, sulit mengekspresikan emosi. Yang ketiga, mati rasa. Yang keempat, mengalihkan rasa rendah diri. Yang kelima, membantu untuk fokus kembali. Yang keenam, menghukum diri sendiri. Next, materi selanjutnya saya silakan kepada Lydia. Pada Lydia, silakan. Masalah gangguan jiwa yang mendasari. Yang pertama ada borderline personality, yang kedua ada complex PTSD, yang ketiga ada MDD, yang keempat ada OCD, dan yang kelima ada ASPD. Insidensi. Hampir tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak anak muda yang melukai diri sendiri.
Ini karena sangat sedikit CIP yang memberitahu siapapun apa yang sedang terjadi. Jadi sangat sulit untuk menyimpan catatan atau memiliki gagasan skala yang akurat. Risiko meningkat selama masa remaja jarang pada anak di bawah usia 12 tahun. Perilaku melukai diri sendiri lebih sering terjadi pada wanita. Upaya yang sering diulang. Apa yang bisa diterima? Memotong, mengukir, dan mencakar kulit dapat menjadi upaya untuk mengendalikan emosi yang meluap-luap. Perasaan tidak berdaya, dan bagi sebagian orang yang merupakan cara untuk mengelola kemarahan atau rasa malu. Memotong adalah cara untuk mengelola hukuman diri, membenci diri sendiri, atau memelihara diri sendiri. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pemotongan adalah solusi fisik untuk luka psikis. Ini adalah tindakan pribadi yang disengaja yang dapat menjadi kebiasaan atau terisolasi dalam kejadian. Ini bukan perilaku mencari perhatian. Tidak dimaksudkan untuk menjadi manipulatif, juga bukan upaya sadar untuk mengakhiri hidup seseorang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Apa saja yang mitos? Apakah tindakan menyakiti diri sendiri, mencari perhatian? Menyakiti diri sendiri sering dilihat sebagai seruan minta tolong, taktik untuk menarik perhatian, atau sebagai manipulasi. Namun lebih sering menyakiti diri sendiri adalah perilaku yang sangat pribadi dan tersembunyi, yang tidak melibatkan orang lain. Semakin serius cederanya, semakin serius masalahnya. Penting untuk menangani semua cedera dengan serius karena sifat luka tidak mewakili lingkup penderita yang dialami. Mereka pasti menyukai rasa sakitnya. Menyakiti diri sendiri bukanlah tentang menyukai rasa sakit. Ini adalah cara untuk mengatasi pikiran dan perasaan yang menekan atau menyusahkan dan untuk mendapatkan kembali kendali atas perasaan Anda. Menyakiti diri sendiri adalah masalahnya. Jika kita menghentikan ini, maka orang tersebut akan baik-baik saja. Menyakiti diri sendiri jarang menjadi masalah, tetapi solusi sampai masalah lain terselesaikan. Alasan yang ada di balik tindakan menyakiti diri sendiri, itulah yang perlu diatasi untuk membantu pemulihan. Next. Perasaan teman yang self-harm, takut, terpencil, cemas, tidak memadai, kewalahan, keluar dari zona kedalaman nyaman Anda. Reaksi ini diakui sebagai respon emosional yang khas. Next. Lock system link. Next. Terima kasih untuk penjelasan selanjutnya dengan lock system. Link besok kita lanjutkan. Stay tune teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan dan menyampaikan materi. Di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Citra.
Siapa yang ingin tanya tadi? Baiklah, jika tidak ada Bagaimana cara mengatasi mental health pada remaja seperti kita? Terima kasih. Izin bertanya, moderator. ya, silakan kepada Nurlela. Perkenalkan, saya Nurlela Jasmine. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi OCD? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Nurlela dan Citra. Izinkan kami mencarinya sebentar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Bagaimana cara mengatasi mental health pada remaja sekarang? Di sini ada itu dengan cara melakukan hal positif terhadap diri sendiri. Tulislah hal-hal yang patut disyukuri, fokus pada satu hal yang pada satu waktu yang atau cita-cita, olahraga, makanlah makanan yang sehat, terbukalah kepada seseorang. Maksud di sini jangan dipendam sendiri. Ada yang terakhir, melakukan sesuatu untuk orang lain, yaitu bisa berbagi cerita kepada teman atau teman-temannya. Baiklah, kepada Citra, apakah bisa dipahami? Kepada Mbak Citra. Izin menyangga, moderator. Yo. Misalkan mental health tersebut sudah terjadi di diri kita, bagaimana cara kita menghadapinya dan bagaimana cara kita menghadapinya terhadap orang lain?
Izinkan saya menjawab ke itu pertanyaan dari Raninda. Bagaimana mengatasi OCD? Yaitu bisa kita lakukan pahami terlebih dahulu tentang OCD, ketahui apa yang membuat penderita OCD itu cemas. Yang ketiga, tentang penafsiran mengenai situasi yang sedang dialaminya. Yang keempat, cobalah untuk perlahan mengurangi perilaku kompulsif. Yang kelima, tunda untuk melakukan ritual. Yang keenam, kontrol stres dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan gaya hidup yang sehat. Kepada Nurlela, apakah bisa diterima? Bisa, makasih. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekali bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop kalau.